Saudara pemirsa dimanapun kalian berada, masyarakat Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Kembali dengan saya Urbano Satekia Piolmen akan menyapa saudara pemirsa yang ada di selatan Papua. Di sini saya akan berbagi dan saya saat ini tepat berada di pondok sejarah. Kenapa saya katakan pondok sejarah? Ada terjadi diskusi dan sebuah kesepakatan yang menarik di pondok ini. Ini adalah pondok harapan, pondok perjuangan seorang PJ bagaimana hadir menjadi gubernur Provinsi Papua Selatan. Pondok ini menjadi saksi bisu, saksi sebuah sejarah. Dan saya hadir di sini. Pondok ini tepat berada di Kabupaten Merauke, tepat di gerbang Hati Kudus Yesus. Pondok ini sangat asri dan luar biasa. Di sini tempatnya saudara-saudara orang tua dari suku Malin yang biasa duduk bercerita, menganalisa sebuah dinamika kota kebanggaan kita, kota Merauke. Dan saya mengantarkan saudara pemirsa, kita harus mendengarkan apa yang menjadi sebuah cerita yang luar biasa terjadi di pondok ini. Saudara pemirsa, kita ikuti jejak langkah start awal. Bagaimana orang tetua mendukung, intelektual Malin mendukung seluruh intelektual di selatan Papua yang pernah datang di sini mendukung kehadiran pejabat gubernur Bapak Apolos. Kita ikuti ceritanya. Pertama saya mengucapkan selamat pagi kepada Ibu Negeri Papua Selatan, terutama kepada penghuni yang menghuni di selatan negeri ini. Nama saya Weren Fridus Wadi Kahol. Saya akan mengisahkan tentang sejarah perjuangan kita untuk menghadirkan PJ Gubernur di selatan Papua. Saat itu ada dua kelompok yang saat itu berusaha untuk menampilkan dua figur di atas selatan Papua ini. Pertama yaitu Apollo Sapanpo bersama yang satunya lagi yaitu Nikolaus Kondomo. Kami beberapa kelompok yang peduli tentang negeri ini, akhirnya dari dua figur ini kita memutuskan untuk memberi dukungan kepada saudara Apollo Sapanpo sebagai calon PJ Gubernur di selatan Papua. Dan konsep awal itu kita mulai di pondok yang ini. Pondok ini menjadi sejarah bahwa dari pondok inilah kami memulai dan kami mulai konsep untuk konsep yang akan kita bawa ke pusat. Dan di pondok inilah kami duduk keliling pondok ini dan di tempat inilah kami menaruh laptop dan saudara atau adik Yopi Nauce yang mendapat tugas untuk membuat konsep itu atas konsep-konsep yang kami berikan beberapa figur yang hadir di sini. Pada saat itu kami memberikan beberapa konsep dan kita seleksi semua yang masukan input dari masing-masing sehingga kami menemukan kesepakatan dan kesepakatan itulah yang kita cantumkan di dalam konsep itu dan ditindaklanjuti sampai ke pusat.
kami memilih saudara Apollo Sapanpo ada latar belakang yang membuat sehingga kami memilih Apollo Sapanpo sebagai pertama, yaitu saudara-saudara kita dari Asmat, belum ada seorang pejabat pun yang tampil sebagai seorang pemimpin di selatan Papua ini. Maka atas dasar itulah kami memilih saudara Apollo Sapanpo sebagai calon PJ gubernur di Provinsi Papua Selatan. Setelah konsep itu kami buat di sini dan besoknya ada Komisi 2 yang akan mau datang di tempat ini. Dan saya sebagai pelaku yang membawa surat untuk ditandatangani oleh beberapa tokoh masyarakat adat yang hadir pada saat itu. Mulai dari saudara-saudara kepala suku Yeinan, Esam, Sosom, kemudian Kanome, terus hampir lagi kami lupa yaitu saudara-saudara kita dari Mengge yang di Wasur Kampung. Kemudian Muyu, Mandobo, Malin sendiri, Asmat, Mapi. Kalau Asmat itu saya berikan di lantai 2 kantor bupati. Saya membawa untuk mereka menandatangani itu di kantor bupati, lantai 2. Di airport semua etnis sudah tanda tangan memberikan dukungan. Kemudian ada yang belum tanda tangan yaitu saudara-saudara kita dari Asmat. Kebetulan saudara-saudara dari Asmat itu di bawah pimpinan Bupati Asmat. Saat itu juga mereka juga hadir pada saat itu. Dan saya dalam ruangan sidang itu terpaksa harus menyusup masuk menemui kelompok saudara-saudara dari Asmat untuk menandatangani dukungan itu. Setelah semuanya sudah selesai, semua etnis yang ada di selatan Papua ini sudah selesai tanda tangan, dan kita menyerahkan sekaligus ada 2 konsep yang saat itu kami berikan, yaitu pertama, kami yaitu konsep mau hadirkan Provinsi Papua Selatan. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, yaitu kami mau anak selatan, yaitu saudara Apollo Sapanpo, untuk menduduki jabatan sebagai PJ Gubernur. Dan saat itu kami memberikan kepada Komisi 2 yang pada saat itu di bawah pimpinan ada orang Batak yang saat itu dari Komisi 2. Kami isi semua konsep kami itu di dalam kantong adat yang dalam bahasa Marin kami bilang kabu. Kami isi di dalam, kemudian dibawa oleh 2 orang perempuan asli Papua dari selatan, yaitu saudara Yoke Gepse bersama Katarina Yas, kemudian menyerahkan itu di atas panggung kepada Ketua Komisi 2 pada saat itu. Setelah itu konsep sudah selesai dan sudah diterima, dan kami punya arsip dokumen itu juga. Ada 6 orang yang harus berangkat ke Jakarta untuk menindaklanjuti itu. Setelah itu kami lakukan itu, dan puji Tuhan akhirnya kami mendengar keputusan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa saudara terkasih kita Apollo Sapanpo menjadi PJ Gubernur
di selatan Papua. Setelah itu kami mendengar bahwa beliau akan datang dan kami menyambut dia sebagai anak asli Papua dengan tarian adat penyambutan. Dan saya sendiri yang memimpin pada saat beliau, karena ada saat itu rencana saat itu bahwa dari bandara beliau Apollo Sapanpo akan dibawa dengan pakaian, dengan tari-tarian oleh masyarakat adat dari segala etnis di Nusantara ini sampai datang ke pintu gerbang Hati Kudus Yesus, yaitu di Mopa. Dan saat itu masyarakat sepakat memberikan kepercayaan kepada kami. Kebetulan kami yang ada di Patung. Dan kami rapat adat saat itu memutuskan bahwa saya yang ditunjuk sebagai pemimpin untuk upacara adat secara adat Marin Makleo. Dan atas izin kita semua dan atas izin Allah yang Maha Kuasa dan leluhur, dengan tua-tua adat memberikan amanah kepada saya untuk saya lakukan ritual adat yang menurut kami itu sangat sakral dan itu tidak bisa dilakukan sembarang. Tapi kita lakukan itu kepada orang yang benar-benar sudah kita anggap sebagai adalah anak adat. Dan saat itu saya sendiri yang memimpin doa saat begitu beliau. Doa ini sangat, bagi kami ini memang sangat sakral. Tetapi saya harus lakukan ini karena pertama, beliau adalah hasil jeripayah dari kami. Kami yang berusaha sehingga beliau hadir sebagai PJ Gubernur. Dan sudah selayaknya kami doakan dia secara adat kami. Dan saat saya berdoa di depan memimpin, itu semua itu merasa bahwa ada satu kekuatan yang begitu dahsyat pada saat ketika saya adakan doa ritual dan saya mengangkat tangan kepada Sang Pencipta alam semesta, dan ada kekuatan roh, kekuatan yang secara akal kasat mata kita tidak bisa melihat, tetapi sekitar di tempat di mana kita lakukan itu, tanah pintu di mana pintu gerbang Hati Kudus Yesus itu, tanahnya itu goyang. Dan kami secara adat tahu bahwa saudara Apollo Sapanpo itu direstui oleh Tuhan dan leluhur di negeri ini. Itulah harapan yang kami sudah berbuat dengan catatan bahwa saudara Apollo Sapanpo bisa melihat saudara-saudara orang asli Papua yang ada di selatan Papua ini. Lebih khususnya kepada saudara-saudara kita dari Asmat. Ya, sebagaimana kita semua tahu, dan itu tidak perlu kita bahas ini, tetapi dengan kasat mata kita melihat saudara-saudara kita dari Asmat, kehidupan mereka bagaimana di kota ini. Itulah harapan kami. Dengan kami hadirkan saudara Apollo Sapanpo sebagai PJ Gubernur di selatan Papua ini, bisa tergerak. Ada satu kebijakan yang ada keberpihakan kepada saudara-saudara kita, khususnya dari Asmat. Itulah harapan kami yang membuat sehingga kami berusaha mati-matian untuk menghadirkan saudara Apollo Sapanpo sebagai PJ Gubernur. Tetapi saya tidak tahu realita sampai saat ini karena kita tidak pernah memantau kinerja kerja dari beliau. Tetapi dari kasat mata kita melihat kehidupan saudara-saudara kita terkasih, dari saudara-saudara terkasih kita dari Asmat sampai saat ini, taraf kehidupan mereka belum berubah. Dan ini satu catatan untuk
saya sebagai orang yang mempertaruhkan badan saya untuk melakukan upacara ritual yang sangat sakral itu untuk saudara Apollo Sapanpo. Harapan saya dengan adanya media ini mungkin bisa tergugah hati supaya melihat banyak kekurangan di tengah-tengah masyarakat kita, terutama masyarakat orang asli Papua. Harapan kami supaya ketika PJ melihat ini bisa tergugah hati, supaya mencari ada satu alternatif atau ada kebijakan yang ada keberpihakan kepada orang asli Papua, khususnya kepada saudara-saudara kita yang dari Asmat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa PJ itu dihadirkan atas kebijakan dari pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, saya di tempat yang bersejarah ini, dari mana kami memulai, saya harus katakan bahwa itu tidak benar. Dari tempat inilah kami memulai, maka beliau hadir sebagai PJ Gubernur. Saat itu kami tidak dibantu oleh siapapun. Itu atas inisiatif kami. Begitu kami mendapat petunjuk dari Bapak Yohanes Gluba GFC supaya kita harus melakukan tindakan supaya hadirkan bagaimana caranya supaya hadirkan saudara PJ Gubernur. Dan itu kami terjemahkan kebijakan beliau sehingga kami membuat sejarah seperti yang tadi saya katakan. Itu di luar konsep kami lakukan, kami menyusun. Habis itu atas inisiatif kami berjalan meminta tanda tangan para tokoh-tokoh adat, tua-tua adat supaya mereka memberikan dukungan kepada kami berupa tanda tangan, dan tanda tangan itu yang menjadi dasar kami ajukan ke pusat supaya saudara Apollo Sapanpo diangkat sebagai PJ dan ditunjuk sebagai PJ Gubernur di Provinsi Papua Selatan. Sebagai mana tadi saya mengatakan bahwa saya melakukan untuk menjemput beliau masuk di sini, untuk itu kami lakukan ritual adat. Dalam adat kami ini, siapapun orangnya, saat itu saudara-saudara kita dari Asmat, masih ada di dalam kamar saya. Simbol yang saat itu mereka berikan kepada kami. Kepala suku dari ketua lembaga masyarakat adat dari Asmat saat itu memberikan kepada kita yang namanya dayung dari adat. Sampai sekarang masih ada. Itu simbol penyerahan itu, ketua lembaga adat Asmat itu menyerahkan dayung itu, simbol dayung itu kepada tokoh besar kita Yohanes Gluba GFC, bahwa simbol itu adalah Apollo Sapanpo diserahkan kepada Yohanes Gluba GFC untuk membina. Arti dari simbol adat dari Asmat itu, bahwa tolong bina anak ini. Anak ini adalah anak kita bersama. Tolong Bapak John bina dia sebagai orang tua. Dan sekarang semestinya kalau beliau sebagai PJ Gubernur memahami arti dari adat itu, kalau sekarang Bapak John ada rencana mau maju, sebenarnya persoalan ini kan sebagai anak ada silaturahim, saling memberi masukan, saran, pendapat bagaimana solusi yang terbaik untuk negeri selatan Papua ini. Itu yang sebenarnya kami harapkan supaya ada hubungan emosional pendekatan antara PJ Gubernur dengan tokoh kita yaitu Bapak Yohanes Gluba GFC. Itu harapan kami. Tapi menurut pandang kami sepertinya terjadi gate jurang. Kalau menurut saya lihat
sebenarnya hanya perilaku. Sebenarnya kan uh, beliau beliau adalah profesor dan dia paham. Sebenarnya sederhana saja untuk ada keseimbangan antara Bapak John dengan Saudara PJ Gubernur Apollo Sapanpo. Ini sebenarnya harus ada rapat koordinasi. Rapat koordinasi dalam hal bahwa untuk membawa negeri ini ke depan, harus kita duduk bersama. Karena adat budaya kami mengajarkan di selatan, di seluruh tanah Papua ini, apapun persoalannya, mari kita duduk bersama. Dan di situ kita membahas persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ini gate ini yang membuat sampai saat ini tidak ada antara semua elemen masyarakat. Sampai saat ini tidak ada. Dan PJ Gubernur tidak pernah lakukan itu. Padahal ini adalah dasar untuk kita memulai memajukan negeri ini atau membangun negeri ini. Tapi rapat koordinasi sampai saat ini tidak pernah ada. Padahal ini sangat dibutuhkan supaya dari satu sisi ada orang yang memberikan masukan dari sisi ini kami ada kekurangan, dari sisi ini kami ada kekurangan. Nah, itu yang dijadikan konsep. Akhirnya kita bisa mengambil satu kebijakan yang tidak supaya bisa ke sasaran pembangunan ke depan. Itu yang tidak pernah dilakukan. Jadi harapan kami, supaya segera masih ada waktu, mari kita sama-sama mulai mengoreksi diri, dan di sini kita tidak perlu kita di sini tidak perlu saling menyalahkan. Mari kita cari konsep yang baik. Kita duduk bersama. Kita bahas tentang negeri ini bagaimana, tentang masyarakat ini bagaimana. Mumpung kami masih ada tokoh Bapak John Glubagepse sebagai tokoh, kita harus jujur mengakui bahwa beliau adalah tokoh yang dengan vokal berbicara tentang daerah selatan ini dan masyarakatnya. Kalau menurut saya, sederhana saja. Pejabat siapapun orangnya, kita harus jujur mengakui bahwa selatan ini dikenal oleh karena Yohanes Glubagepse. Pejabat-pejabat yang diangkat, baik di kabupaten, baik yang sekarang duduk di provinsi, maupun PJ Gubernur, tidak pernah bertanya kepada diri mereka sendiri, siapakah saya? Kalau mereka tahu akan diri mereka, maka di situ mereka akan menemukan nilai-nilai kehidupan. Tetapi ketika mereka tidak pernah bertanya kepada diri mereka, sampai kapanpun konsep mereka akan seperti itu. Harus bertanya kepada diri, siapakah saya? Dan untuk apa saya hadir di negeri ini? Supaya konsep ini kita gabungkan kepada konsep orang tokoh kita yang sangat peduli dengan masyarakat. Maka di situ akan ada sinkronisasi. Tetapi ketika manusia, baik pejabat siapapun, tidak pernah tanya kepada dirinya dia, sampai kapanpun dia akan selalu dengan sistem egoisnya. Dia akan merasa diri lebih hebat, dia akan merasa diri lebih pintar, tetapi praktek dari kehidupannya adalah nol. Tidak pernah berbuat untuk masyarakat. Walaupun engkau menepuk dada, saya adalah intelektual. Tapi ketika kau tidak melakukan sesuatu yang berarti bagi masyarakat, jawabannya nol. Jadi sekarang pejabat semua menamakan dirinya intelektual, cendekiawan. Oke. Tetapi pertanyaan saya, ilmu yang kau miliki untuk dirimu sendirikah? Atau
ilmu itu kau gunakan untuk orang yang membutuhkan, terutama masyarakat. Semestinya ilmu itu kau pergunakan untuk mereka, bukan untuk dirimu sendiri. Dengan kebanggaan kau mulai tulis nama dari atas sampai untuk memuat gelarmu saja tidak muat. Tetapi apa pekerjaan? Karena kau tidak memiliki hikmah pengertian. Jadi saya ingatkan kepada semua pejabat, mumpung masih ada waktu, benahi diri. Lihat kepada masyarakat yang kecil. Disitulah hidup dan kehidupan yang benar. Kalau untuk pejabat, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, ada satu yang saya ngambil dari Alkitab, dari Alkitabiah, bahwa ada hikmah pengertian. Hikmah pengertian itu adalah hikmah yang dimiliki oleh seseorang tentang dia bisa menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang ada keberpihakan kepada masyarakat. Contoh Salomon. Salomon memiliki hikmah pengertian. Karena hikmah pengertian itulah Salomon bisa menerjemahkan kebijakan dari Allah semesta alam. Dia bisa membangun bait Allah. Dan di selatan Papua, jangankan di selatan Papua, bahkan di seluruh Indonesia, yang memiliki hikmah pengertian adalah seorang tokoh besar dari selatan, yaitu Yohanes Gulbagetse. Beliau hanya menjabat sebagai seorang bupati. Tetapi beliau peduli kepada masyarakat sehingga dia menghadirkan kapal-kapal untuk pelayanan masyarakat ke pedalaman. Kemudian dihadirkan pesawat untuk masyarakat di selatan Papua ini bisa menggunakan pesawat itu untuk urusan ke pusat atau ke daerah lain. Tidak hanya itu. Karena beliau memiliki hikmah pengertian, dia mengadakan kontrak antara pemerintah Kabupaten Merauke dengan rumah sakit Cikini. Ini hikmah. Jadi hikmah inilah yang sebenarnya harus dimiliki oleh semua pejabat yang ada di kabupaten maupun di provinsi. Karena hikmah ini sangat penting. Bagaimana hikmah itu kita bisa melihat ada kehidupan masyarakat yang sangat lemah, yang perlu bantuan. Tetapi pejabat hanya melihat karena tidak memiliki hikmah pengertian itu. Maka mereka menganggap persoalan kehidupan masyarakat yang sangat membutuhkan itu seolah-olah biasa-biasa saja. Tetapi masyarakat ini perlu sentuhan. Perlu jamahan dari pejabat-pejabat. Dan pejabat yang duduk sebagai seorang pejabat, itu jabatan bukan karena saudara peroleh atas kebijakan saudara, tetapi orang lain yang berusaha sehingga bisa saudara duduk di jabatan itu. Maka tadi seperti yang saya katakan tadi, tanyakan kepada dirimu masing-masing, untuk apa saya duduk sebagai kepala dinas? Apakah untuk diri saya atau memberikan pelayanan kepada masyarakat? Kalau itu ada, berarti di dalam kepala seorang pejabat tersebut ada hikmah pengertian. Tetapi kalau dia tidak memiliki hikmah pengertian, maka dia akan dengan kesombongannya, akan kebanggaannya bahwa saya sudah seorang pejabat. Tidak ada yang bisa mengatur saya. Saya jadi pejabat untuk diri saya sendiri. Mulai dari gubernur, bupati,
saya harus katakan bahwa ini manusia-manusia tidak memiliki hikmah pengertian. Kalau ada hikmah pengertian, pasti ada sentuhan kepada masyarakat yang kecil. Ya. Tetapi hikmah pengertian tidak ada. Ingat, saya katakan, karena Yohanes Gluba memiliki hikmat pengertian. Ingat, 1945 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka, tidak ada, jangankan satu bupati, gubernur saja tidak bisa menyediakan maskapai penerbangan untuk masyarakatnya. Hanya oknum Yohanes Gluba Gepse. Karena dia memiliki hikmah pengertian itu. Sejak 1945 sampai detik ini, tidak ada satu pejabat pemerintah, baik bupati maupun gubernur, yang memfasilitasi untuk kepentingan masyarakat. Seperti kapal, pesawat. Tidak ada. Dasarnya karena tidak memiliki hikmah pengertian. Kepada masyarakat di selatan Papua, mari kita semua harus mendukung Bapak Yohanes Gluba Gepse sebagai gubernur. Biarlah dia yang mengatur, menata Provinsi Papua Selatan ini. Dia yang memberikan pondasi, menaruh pondasi. Supaya siapapun pejabat berikutnya akan menduduki sebagai gubernur di Provinsi Papua Selatan itu tidak tergoyang. Jadi siapapun engkau, mari kita beri dukungan kepada Yohanes Gluba Gepse, diangkat secara aklamasi kalau memang itulah kehendak kami, karena ada undang-undang direct spesialis derogatif itu mengajarkan kepada kita. Mari kita dukung supaya Yohanes Gluba Gepse diangkat sebagai gubernur Provinsi Papua Selatan. Biarlah beliau yang mengatur. Beliau yang mendirikan bangunan, dia yang mengatur pondasi untuk masa depan selatan Papua ini. Kalau orang lain, saya harus katakan bahwa yang kita percayakan sebagai gubernur, siapapun orangnya, kita akan semua masuk ke dalam jurang. Dari hal-hal yang kecil, itu sudah menjadi kasat mata kita untuk melihat figur-figur yang akan mau mencalonkan diri sebagai gubernur. Jadi daripada kami masyarakat membuang energi, mari. Orang Malin bilang ada samkai, ini ada jalan besar. Yohanes Gluba Gepse itu sebagai samkai, jalan besar. Mari kita ikuti dia. Mari kita dukung dia. Supaya beliau yang duduk sebagai gubernur pertama di selatan Papua ini. Itulah harapan saya. Tinggalkan segala perbedaan persepsi. Jangan melihat ada kelompok yang mengembuskan bahwa Bapak masih tersangkut dengan politik dan dengan segala persoalan katanya pidana dan segala macam. Dari tempat yang suci ini. Dari tempat ini sudah banyak pejabat kami ngangkat. Kami konsepkan pejabat dari tempat yang meja yang tidak laku ini. Saya harus katakan, tinggalkan semua persepsi. Dengar boleh, tidak boleh disimpan di hati. Ya. Ada yang mengembuskan Bapak masih tersangkut hukum. Itu seperti yang saya katakan, dengar boleh, jangan masukkan di dalam hati. Anggap saja itu sebagai buah-buah yang perlu kita renung dan perlu kita dengar. Jadi itu harapan saya kepada semua masyarakat di 4 kabupaten. Sudah tinggalkan perbedaan persepsi. Mari kita dukung Bapak Yohanes Gluba Gepse sebagai gubernur Provinsi Papua Selatan. Semoga apa yang saya sampaikan ini, bila ada tutur bahasa saya yang kurang berkenan di hati saudara, siapapun orangnya, siapapun engkau, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Itu saja, terima kasih. Tuhan memberkati negeri tercinta Selatan Papua.